Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 01, Angkatan 2020, akan membawakan sebuah materi berjudul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Nur Fatona. Yang kedua, saya sendiri atas nama Jumar Anggun Dwi Tama. Yang ketiga, Magfirah. Yang keempat, Karin Dwi Agustin. Dan yang kelima adalah Radita Kurnia. Adapun dosen mata kuliah yang membimbing kami adalah Dr. Muhammad Saleh MPD sebagai dosen pengampu dan Pak Asri Ismail SPD MPD sebagai dosen mitra. Baik, adapun yang melatar belakangi dari topik yang kami bahas adalah dewasa ini perkembangan bahasa Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahasa-bahasa yang dikenal dengan bahasa tidak baku sering digunakan pada situasi santai dengan keluarga, tulisan pribadi, dan pergaulan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk memperdalam pemahaman mengenai bahasa ilmiah, kami mengangkat sebuah topik presentasi yaitu Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian dari bahasa Indonesia, kedua, karakteristik bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, yang ketiga, macam-macam dari ragam ilmiah, dan yang keempat adalah bahasa Indonesia Ragam Ilmiah dalam menulis dan presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk membawakan materi selanjutnya. Pembahasan pertama, pengertian bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Secara garis besar, bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya yaitu benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Kedua, karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama, cendekia, kedua, lugas dan jelas, ketiga, bertolak dari gagasan, keempat, formal, kelima, objektif, keenam, ringkas dan padat, ketujuh, konsisten. Selanjutnya adalah macam-macam ragam ilmiah. Yang pertama, media atau sarana. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari lisan dan tulisan. Lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, atau dalam situasi perkuliahan dan juga ceramah. Dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Yang kedua adalah cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar atau pendidikan, dan sikap penutur. Ragam dialek yaitu rupa-rupa bahasa yang digunakan di daerah tertentu sehingga ia membedakan bahasa yang digunakan di suatu daerah. Ragam pendidikan terdiri atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Kemudian sikap penutur dikenal dengan lenggam atau gaya. Yang ketiga ada topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Yang keempat ada wacana.
umumnya terbagi dua, yakni ragam ilmiah, bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, tulisan-tulisan ilmiah, dan ragam populer, bahasa yang digunakan dalam tulisan sehari-hari dan dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori atau gabungan dari keempat hal tersebut secara tertulis dan lisan. Pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, bertolak dari gagasan, formal, objektif, ringkas, dan padat, serta konsisten. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Jumar Anggun. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah cendekia, lugas dan jelas, bertolak dari gagasan, formal, objektif, ringkas dan padat, serta konsisten. Yang ketiga, ragam bahasa terbagi berdasarkan media atau sarana, berdasarkan penutur, berdasarkan sikap penutur, dan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada pembaca dan pendengar adalah untuk membudidayakan penggunaan bahasa ilmiah dalam keadaan resmi atau formal, sehingga bahasa Indonesia dapat melekat pada diri kita masing-masing. Selain itu, lebih berani berbicara di depan umum, meskipun kita berada di dalam lingkungan informal sekalipun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.